Halo Sinekrip, dengan sudah lihat kita memakai kaos musik. Yes. Berarti kita bakal nge-review film yang Mereview konser, bukan ya? Mereview bernuansa musik ya. Hmm. Ada nuansanya atau filmnya emang tentang musik gitu. Jadi kali ini kita akan membahas film terbaru dari Bapak Monty Tiwa nih, Betul. yang berjudul Mendadak Dangdut, Yes. yang mana 19 tahun yang lalu ya. Padahal tahun depan aja Pak Monty 20 bikin ya, ini biar genap 20. 2 dekade. Ya, 2 dekade Mendadak Dangdut akhirnya hampir 2 dekade Mendadak Dangdut akhirnya ada juga nih Mendadak Dangdut yang versi Pak Monty seutuhnya. Iya, Soalnya betul. kan dulu sutradara Rudi Sudjarwo, sekarang Pak Monty sendiri Yang sebagai mendirect, sutradara dan menulis. juga nulis juga. Untuk PH-nya sendiri karena film Mendadak Dangdut dulunya juga dari Cinemark ya. Di sini juga masih Cinemark dan di sini ada PH-nya Pak Monty Amadeus Cinemagna yang dimana PH-nya jadi nama itu Minuman. juga, nama minuman Merek juga minuman. difilmin. Untuk cast-nya ada Anya Geraldine, Ya. Nura Datau, Fajar Nugra, ada Keanu GL, ada siapa lagi, Wika Salim, Kak Salim, Kopi Kumis, terus ada Dwi Sasono. Dwi Sasono balik lagi ya. Kembali Apakah lagi. jadi orang yang sama? Nanti kita bahas di reviewnya. Dan juga ada itu ya, Mendiang Joshua Pandaleki. Untuk sinopsisnya ini, Mendadak Dangdut 2025 menceritakan tentang seorang penyanyi yang terkenal dan sukses di ibu kota bernama Naya Wardani. Dan dia terjebak sama kasus pembunuhan nih Skandal sebagai ya? skandal. Difitnah atau Difitnah. Ya dijebak lah ya, Dijebak. sebagai pembunuh gitu. Dan untuk terhindar dari kejaran polisi, Naya bersama adiknya yaitu Lola ya kabur nih ke sebuah desa. Sama desa ayahnya bapaknya. juga ya, iya, ke karena desa ayahnya bapaknya juga mengidap Alzheimer. Alzheimer. Jadi harus disembuhkan dengan membawa ke tempat yang dia kenal. Ya, keingatan dahulu mungkin ya untuk kembaliin lagi. Oke, dari aku karena aku suka musik, suka mendengarkan musik dan terbuka untuk berbagai genre musik, Yeah. aku suka sih ada film yang membahas musik sebagai bagian dari filmnya gitu. Yeah. Dan Mendadak Dangdut ini sangat Indonesia sekali kan dangdut gitu. Jadi aku suka dan diperankan oleh aktor yang bukan musisi gitu. Anya dan sebelumnya juga Titi Kamal, yang mereka bisa bermusik sih. Aku nggak mengurangi musikalitas mereka ya, tapi mereka kan kita kenal sebagai aktor. Jadi menarik sih karena di film ini tidak menggunakan musisi sebagai leadnya, tapi ya aktor aja gitu. Iya, dan di sini juga tiap lagunya ternyata suaraannya sendiri ya. Iya. Kalian mesti dengar ya. Kan dulu juga di Mendadak Dangdut Titi yang Kamal. pertama Titi Kamal langsung nyanyi. Di sini juga Anya Geraldine langsung Menyanyikan menyanyi. lagu-lagunya. Iya, kalau dari saya sih yang pasti karena film Pak Monty Tiwa komedinya sih. Unik ya. Ya pasti jelas, pasti kita nggak tahu. Oh ini Pak Monty pasti memasukkan komedi-komedi yang kita tahu. Oh ini buatan Pak Monty, dia Ciri spesialis khasnya. Pak Monty. Iya. Karena ini filmnya juga didirect oleh Monty Tiwa, jadi dia langsung membuat filmnya mungkin bergenre komedi juga ya. Iya. Yang mana kan film Mendadak Dangdut sebelumnya itu hampir serius banget. Terus yang aku suka di film ini juga memberikan awareness kepada penonton tentang penyakit Alzheimer gitu ya. Jadi tentang bagaimana Alzheimer itu bisa memudarkan ingatan secara perlahan-lahan pada lansia gitu. Kita ditunjukkan sih di film ini. Jadi nggak sekedar hanya konflik keluarga aja. Terus aku juga suka karakter yang bernama Yatno. Ya. Si serba bisa dan memiliki apapun di rumahnya yang serba ada seperti itu serba. Maksudnya dia tuh karakternya tuh unik gitu. Terus juga sangat membantu sekali di film ini, membuat filmnya lebih berwarna dan sangat membantu karakter yang lain untuk kayak misal butuh ini ada ini ada gitu, segalanya ada. Dan menariknya mungkin kalau di dunia nyata ada kali ya orang yang di sekitar kita kayak serba bisa dan serba ada seperti Yatno ini. Ya karena butuh. Iya, lucu sih menurut aku. Jadi emang Monty Tiwa enaknya di sini dia ngasih porsi komedinya ke orang-orang yang memang sesuai. Iya, bisa ngasih komedinya works aja kan. Dan kalau kalian mendengar pasti beberapa musik atau lagu yang keluar di film Mendadak Dangdut ini masih menggunakan lagu yang sama dengan lagu yang sebelum, tapi di sini untungnya diaransemen ulang. Iya, lebih jadi baru. lebih fresh dan ya itu sentuhan musiknya tuh nggak pakai musik yang lama, walaupun ya kan bisa aja pakai musik yang lama tapi suaranya diganti Anya, tapi ini enggak kan, dengan pakai musik yang lebih dangdut tapi mungkin dangdutnya udah lebih ke anak muda, modern jadi lah ya. Modern. Di sini juga lumayan ya aktingnya Fajar Nugra dan Keanu di sini total banget, apalagi
pada menghibur saat sekali. ini ya, pada saat interaksi Opie Kumis dan Keanu. Iya benar. Terus kayak Keanu saat interaksi bercanda ngobrol sama Anya, terus Anyanya kayak mau ketawa, itu beneran natural ya. Dibiarin aja gitu sama Pak Monty, kirain kan mau di-cut atau ya udah aja, emang mungkin naturalnya seperti itu kan. Terus aku juga suka setup perkampungan ya. Di desanya ini bener-bener kontrakan-kontrakan di dalam gang yang padat, yang kecil gitu. Juga sempat mengingatkan lagi ke film sebelumnya yang juga di dalam gang gitu. Oke, lanjut kita ke yang agak kurangnya dari Mendadak Dangdut 2025. Kekurangannya menurut aku adalah tidak menampilkan struggle-nya Naya ya sebagai penyanyi ibu kota gitu yang sukses. Terus harus beralih ke desa jadi penyanyi dangdut. Pertama dia harus melakukan musik yang sebelumnya dia tidak biasa mainkan gitu, dangdut genrenya. Terus dia juga harus tinggal di kontrakan kan, itu adaptasinya lumayan ya dari artis saja di masyarakat biasa gitu. Dan itu nggak ditunjukin sih di sini. Terus awalnya juga kan Naya ini menolak ya bergabung bersama orkes dangdutnya Wawan. Tapi entah gimana aku nggak dapet alasannya tiba-tiba dia gabung cuman gara-gara musiknya enak. Padahal sebelumnya dia menolak gitu. Itu juga menurut aku kurang ada sih. Dia percaya dengan musikalitasnya Wawan. Iya, sama satu lagi mungkin urgensinya kurang. Kalau misalnya dia butuh uang mungkin karena uangnya udah menipis, nggak bisa buat makan, mungkin tawaran itu bisa diterima karena alasannya itu. Tapi di sini sesuatu yang men-trigger. Iya, yang urgensi gitu. Oke deh, harus bergabung. Ini enggak. Dan lagi aku kurang mendapatkan perjalanan bermusiknya, kayak misalnya latihannya, terus kayak mendalami lagu-lagunya, terus kayak ada Jablay, ini sangat ikonik banget sih di film ini. Terus Anya tuh Naya tuh tidak berlatih lagu ini seperti yang kita saksikan di Mendadak Dangdut sebelumnya gitu. Jadi menurut aku kurang sih untuk pendalaman musik-musiknya ini. Iya kan gitu. Kalau di film sebelumnya ada mencoba untuk belajar dengan penyanyi dangdut. Benar-benar diajakin gitu ya, ada gurunya ini diajarin gitu. Gimana cara cengkoknya? Iya, di sini ya meskipun cengkoknya juga tidak ada, tetap harus butuh sih gitu perjalanan Naya berubah dari penyanyi yang dia tuh pop rock ya atau apa, jadi berubah ke dangdutnya tuh harusnya kita ikut mengalami sih perubahan itu. Tapi mungkin karena ini memang tujuannya drama komedi ya, jadi kayak emang tadi yang adaptasi, kayak dia kan mungkin harusnya baiknya ada adaptasi dari kehidupan kota, kehidupan desa, terus kan seenggaknya ada mikir-mikir dulu kontrakannya, gini sempit, atau lihat kamar mandinya gimana, atau kayak misalnya nggak bisa tidur atau nggak ada ya. Kan mungkin kasurnya tidak seempuk yang di kota, ya itu sayangnya nggak ada itu, jadi langsung cepet aja gitu transisi antara dia dari kota ke desa tuh ya cepet banget di film ini tuh. Jadi dan itu transisi antara musik ini dan musik dangdutnya cepet juga, tapi banget. Mungkin ini nyambung ke scene yang di awal yang kayak dia bilang statement kalau ya dia bisa ngebagusin perfeksionis semua musik ya gitu. Ya mungkin juga itu salah satu alasan kenapa dia bisa menerima langsung bisa switch musik aja. Lain itu bisa jadi sih. Oh ya, nyambung yang scene awal yang ketemu legend itu kan, kita tuh taunya mereka tuh mainnya di venue acara ya. Misalkan kalau di Bandung di Sabuga ada backstage-nya, atau misalkan kalau Synchronize ada backstage-nya kan. Tidak mungkin di backstage-nya itu bawa foto-foto artisnya gitu. Ini kecuali mainnya di studio mereka sendiri. Iya, itu gitu. Kayak studionya Naya punya venue, nah mereka tuh kayak gitu. Lola pinjam gitar itu untuk inget-ingetin lagi nih ayahnya tentang kenangan-kenangan dulu sama lagu itu yang bakal dimainin pakai gitar. Ternyata di flashback-nya itu justru tidak menggunakan gitar. Jadi menurut aku tidak perlu sih penggunaan gitar ini karena nggak sesuai sama flashbacknya. Jadi bisa aja muter di Spotify atau dengerin lagu gitu di mana, karena nggak ada tuh gitu yang untuk mengingatkannya pakai nanti ada iklannya. Tapi lucu loh kalau kayak gitu, komedinya dapet. Dan kira itu bakal ada satu lagu baru gitu, lagu baru yang bisa muncul di film Mendadak Dangdut 2025 ini dengan ya mungkin dengan Nuranya main gitar, atau ada lagu yang orang tuanya suka dan akhirnya didangdutkan. Bisa, sekarang trennya lagi gitu ya. Ada itu lagu yang didengar itu akhirnya di panggung itu. Iya, tapi kan tapi yang si gitar itu nggak ada. Mungkin takutnya dari situ, tapi kirain bakal scene-nya nyambung ke situ, tapi ternyata tidak ya. Dan di sini juga konser-konser musiknya kayak enak banget ya, si musisinya bebas sekali, kayak konser tunggal aja, bisa narik siapa, bisa dianya tiba-tiba pengamanannya tuh nggak jelas gitu. Iya, kayak dia kan di awal kayak penonton
tiba-tiba misal mau nambah lagu, oke, langsung datang. Iya kayak ya udah kan kalau di konser biasanya kalau emang udah habis ya udah. Selesai gitu. ya. Kenapa harus ngikutin penonton? Apakah penontonnya jadi rusuh, bakar-bakar konser kan enggak? Barbar ya. Iya itu di sini jadi kayak si tiba-tiba udah keluar, terus naik lagi, terus udah naik, terus dia ditinggal aja biar terus ngajak lain. Ya itu dia ngajak talent lain ke atas panggung buat perform gitu, itu juga terlalu bebas banget ya. Itu masih yang pas acara di awal yang pas musik pertama. Terus di Larung Pes juga lebih parah. Iya, bawa tiba-tiba penyanyi Wika Salim. Terus membawa anak, terus juga dia keluar terus naik lagi ke panggung nyanyi lagi, kayak terlalu bebas sih menurut aku untuk festival musik yang meskipun di desa ya, di kampung. Iya, dan sayang sekali di sini penampilan Dwi Sasono juga screen time-nya dikit banget. Orang berharapnya tuh ada kolaborasi antara Yaya Haduduh dan Rizal Maduma juga. Iya, jadi bener. Kan di sini juga si Keanu kan ngefans banget sama Rizal kan. Dia seenggaknya ada main bareng lah dengan idolanya, tapi sayangnya nggak ada gitu. Untuk scene favoritnya ada beberapa yang menarik ya, karena lucu-lucu sih komedinya. Salah satunya kalau dari aku waktu kemunculannya Naya nih lewat kontrakannya Wawan. Terus bersamaan dengan di televisi juga muncul nih Naya lagi nyanyi. Terus ditambah lagi nih efek-efek dangdut lucu banget gitu, kayak pas aja sama unik sih ini. Dan orang juga pasti suka scene-scene komedinya, dimana yang paling ger itu yang terbukti di penonton juga yang ketawa ya bareng ya, ketawa itu saat si Keanu nemplok di mobil yang iya itu lucu banget sih buat nggak kabur dan dikejar backup 3 oleh Fajar Nugradaleda. Itu penggunaan efek-efek. Iya efek-efeknya tuh lucu banget. Sound effect dari motornya juga oke banget ini, kayak padahal kan motornya pelan ya, tapi ini berasa kayak anjir kayak balapan. Lucu. Terus udah gitu ngambil ini landscape yang motor bertiga itu lucu banget sih. Sama aku suka juga kemunculan pria misterius di akhir film yang sampai akhir juga ternyata itu tuh siapa itu. Lucu banget sih disimpan di akhir. Terus orang juga suka ini kemunculan Rizal Maduma yang diarahkan. Anjir, absurd sekali itu. Itu lucu banget sih. Terus kayak si Anya dan Naya dan Lola juga itu ngapain gitu, aneh banget maksudnya. Ya keanehan tuh gak cuma di kita, maksudnya si Naya juga yang punya di kota juga ngerasa unik gitu, aneh gitu munculannya. Dan di sini kan karakternya kayak emang udah flamboyan banget Rizal Maduma. Beda dari Mendadak Dangdut yang lama. Dan ya itu setelah beres ngobrol juga mereka diarak lagi. Udah selesai balik lagi. Lucu banget sih itu. Oke, lanjut aja ke Cinescore-nya untuk Mendadak Dangdut ini nih. Dari aku 6/10. Ya dari aku juga 6, karena emang filmnya kurang fokus nih ke permasalahan utamanya, jadi dramanya agak kurang berasa. Bener. Tapi untung komedinya beberapa works, dan mungkin karena emang tujuannya filmnya drama komedi ya jadi kita ngerasanya fine-fine aja gitu. Jadi cukup menghibur lah buat teman-teman yang pengen nonton yang lucu-lucu, yang segar, bisa nonton Mendadak Dangdut. Dan ada lagu-lagunya juga yang udah kita familiar lah. Jadi bisa sing-along juga, bisa nyanyi bareng sih. Nyanyi di bioskop. Jadi buat kalian yang ingin menonton Mendadak Dangdut, silahkan tonton di bioskop dan rasakan sendiri pengalaman menonton Mendadak Dangdut 2025 ini. Iya, apalagi yang kangen sama setlistnya Mendadak Dangdut dulu ya. Sekarang bisa didengar lagi dengan aransemen yang lebih baru, lebih segar gitu. Jadi bisa lebih modern aja gitu kerasanya. Jadi saksikan sendirilah pengalamannya. Dan buat kalian yang mau review-review juga silahkan langsung aja di Skor Film. Gimana pengalaman kalian menonton Mendadak Dangdut 2025. Iya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.